Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Di sini saya akan mensyarah atau menjelaskan satu hadis, yaitu berkata yang baik atau diam untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah hadis yang diampu oleh Haji Sofyan Mukhlisin LLB LLM. Baik, langsung saja saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman, hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan nomor hadis 6018, 6136, dan 6475. Sedangkan di dalam riwayat Imam Muslim, nomor hadisnya yaitu 47. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, dan selainnya. Hadis ini merupakan hadis yang sangat penting dalam bidang adab. Pada hadis ini menunjukkan ada dua hak yang harus ditunaikan, yaitu hak Allah dan hak hamba. Nah, penunaian hak Allah porosnya ada pada senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Dan di antara hak Allah yang paling berat untuk ditunaikan adalah penjagaan lisan. Adapun penunaian hak hamba yaitu dengan memuliakan orang lain. Kemudian menjaga lisan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan berkata baik atau kalau tidak mampu maka diam. Jadi dengan demikian kedudukannya lebih rendah daripada berkata baik. Namun hal tersebut masih lebih baik dibanding dengan berkata yang tidak baik. Nah, berkata baik itu terkait dengan tiga hal, seperti yang tersebut dalam surah An-Nisa ayat 114, yaitu perintah bersedekah, perintah kepada yang ma'ruf, atau berkata yang membawa perbaikan pada manusia. Nah, perkataan yang di luar ketiga hal tersebut bukan termasuk kebaikan, namun hanya sesuatu yang mubah atau bahkan suatu kejelekan. Jadi pada saat menjaga lisan itu terdapat isyarat yang menjaga seluruh anggota badan yang lain, karena menjaga lisan adalah hal yang paling berat. Adapun penunaian hak hamba dengan memuliakan orang lain itu berarti melakukan tindakan yang terpuji yang bisa mendatangkan kemuliaan bagi pelakunya. Dengan demikian, memuliakan orang lain itu adalah melakukan tindakan yang terpuji terkait dengan tuntutan orang lain. Jadi memuliakan orang lain dengan menjaga lisan itu adalah salah satu bentuk akhlak yang sangat ditekankan dalam Islam. Lisan itu adalah cerminan hati. Jadi dari lisan tersebut bisa muncul kebaikan besar atau sebaliknya, jadi kerusakan yang luas. Nah, cara-cara untuk memuliakan orang lain dengan penjagaan lisan diantaranya yaitu tidak mengucapkan kata-kata kasar atau menyakitkan, sebagaimana hadis yang sudah disebutkan. Kemudian yang kedua yaitu menjauhi ghibah, jangan menggunjing orang lain. Jadi kalau misalkan menggunjing sesama itu seperti memakan bangkai saudaranya. Hal tersebut sudah disampaikan di surah Al-Hujurat tentang menjaga diri dari membicarakan aib orang lain, yaitu adalah bentuk penghormatan terhadap harga diri kita. Contoh berikutnya itu tidak menyebarkan fitnah atau hoax. Kita sudah tahu bahwa fitnah tersebut adalah lebih kejam dari pembunuhan sebagaimana di surah Al-Baqarah ayat 191. Jadi lisan yang menyebarkan berita tanpa verifikasi itu bisa menghancurkan kehormatan seseorang. Terus kita juga bisa menjaga lisan kita dengan menghindari celaan dan ejekan. Islam itu sangat
melarang merendahkan orang lain, karena setiap manusia itu memiliki kehormatan yang harus dijaga. Terus kita bisa dengan memberi kata-kata yang membangun. Jadi dengan lisan tersebut kita juga bisa menjadi sarana untuk menguatkan orang lain dengan nasihat yang baik, motivasi dan doa yang tulus. Kemudian kita bersikap jujur, tidak berkata dusta. Itu adalah bentuk penghormatan atau memuliakan orang lain gitu. Kemudian kita berbicara tentang batasan tetangga dan tamu. Mungkin kita bertanya-tanya, batasan tetangga dan tamu menurut syariat. Jadi tetangga menurut syariat itu adalah sesuai dengan pengertian adat. Artinya kapan secara adat dinilai sebagai tetangga, maka dinilai sebagai tetangga juga oleh syariat. Jadi kalau misalkan adat di suatu daerah tersebut, kalau bersebelahan, kenal, berarti tetangga, maka itu disebut tetangga. Tapi bila ternyata di daerah lain hal tersebut tidak dianggap tetangga, maka juga tidak dianggap tetangga. Jadi sesuai adat setempat. Nah, kaidah yang menyatakan semua istilah yang ada di dalam syariat dan tidak ada batasannya secara syariat, maka pengertiannya dikembalikan kepada adat. Adapun batasan tamu yang wajib diterima dan dilayani adalah jika tamu tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mencari tempat tinggal atau untuk makan. Nah, adapun jika mampu, hukumnya sunnah. Dan sedangkan batasannya itu adalah 1 hari 1 malam, sempurnanya yaitu 3 hari 3 malam. Hikmah-hikmah dalam menjaga lisan yang pertama yaitu kita mendapat ridho dari Allah. Jadi setiap kata yang baik itu adalah sedekah, dan Allah mencintai hambanya yang berbicara dengan jujur dan sopan. Kemudian menjaga hubungan sosial. Jadi lisan yang terjaga itu membuat kita terhindar dari konflik, kesalahpahaman, dan permusuhan. Kemudian menumbuhkan rasa hormat dan kepercayaan orang lain. Jadi orang yang dikenal bijak dalam berbicara itu cenderung lebih dihormati dan dipercaya. Dan yang keempat yaitu menghindarkan diri dari dosa besar. Karena dengan kita menjaga lisan, kita menghindari diri dari ghibah, fitnah, dusta, dan mencela orang lain. Yang itu merupakan dosa yang banyak terjadi karena tidak menjaga lisan. Kemudian menumbuhkan ketenangan dalam diri. Jadi orang yang tidak terburu-buru berbicara dan menjaga lisannya itu akan lebih tenang. Jadi dia tidak akan mudah terpancing emosi. Kemudian selanjutnya yaitu membentuk akhlak mulia. Jadi lisan sebagaimana sudah dijelaskan bahwa lisan itu adalah cerminan hati. Jadi jika lisannya baik maka hatinya pun baik dan bersih gitu. Perilakunya juga mulia. Baik teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, terutama untuk saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.